Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa belajar untuk membaca Al-Qur'an. Salah satu bagian dari belajar membaca Al-Qur'an adalah kita mengetahui motivasi atau apa yang ada atau motivasi apa yang kita berikan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, motivasi ini berasal dari ayat-ayat Al-Quran sendiri maupun berasal dari hadis-hadis Nabi. Untuk motivasi kali ini, kita akan membaca dan menghafalkan hadis-hadis Nabi yang berkait dengan bacaan Al-Quran. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Cukup banyak perawinya, yaitu mengenai hadis berikut. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Anda ingin menjadi orang terbaik. Maka Rasulullah sudah menyampaikan, yaitu belajarlah Al-Quran dan ajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, dalam forum ini, dalam majelis ini, kita belajar Al-Quran. Kita belajar membaca Al-Quran. Semoga Allah menempatkan kita dalam golongan orang-orang terbaik. Amin. Untuk hadis berikutnya, yaitu mengenai perintah membaca Al-Quran. Iqra'il Qur'an. Iqra'il Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Safi'an. Memberikan pertolongan. Atau sebagai penolong. Li ashabihi. Pada para sahabatnya. Di sini diartikan sahabatnya adalah orang yang senantiasa berkomunikasi, bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran. Membacanya, mengikuti isinya atau mentadaburinya, mengamalkan isinya, mengajarkannya kembali, dan senantiasa dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itulah salah satu manfaat dari Al-Quran. Dia akan datang pada hari kiamat nanti dan dia akan memberikan pertolongan. Hari kiamat adalah hari yang sangat sulit, di mana tidak ada pertolongan kecuali yang memang Allah berikan. Kecuali yang memang Allah dalilkan, sampaikan bahwa nanti ada beberapa penolong-penolong di hari kiamat. Dan ini adalah salah satu penolong, yaitu Al-Quran. Siapa yang tidak ingin ditolong di hari-hari, di saat-saat yang sangat sulit dan tidak ada penolong? Maka siapkanlah penolong-penolong Anda di yaumil qiyamah dengan perbanyak membaca Al-Quran. Kita ulang lagi hadisnya. Iqra'il Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan pada para sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya adalah mengenai manfaat belajar atau menguasai Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Rasulullah bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai dalam Al-Quran akan bersama malaikat yang mencatat yang mulia dan yang taat. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun. Sedangkan orang yang masih terbata-bata, masih belajar,
dan masih meniti untuk menjadi mahir, itu baginya 2 pahala. Jadi orang yang sedang belajar nih mengucapkan makhraj masih susah nih, mengelafalkan hurufnya masih susah nih. Tidak hanya mengucapkan ini huruf apa ya, ba apa ta atau jim apa kha apa kho masih salah. Itu level awal, tentunya kita tidak berada di level itu, tapi kita coba sudah betulkah makhraj kita, sudah betulkah sifat kita, sudah betulkah pelafalan kita? Dan ternyata ketika kita mencoba untuk belajar itu, kita menjadi terbata-bata. Itu saya alami dan juga beberapa teman yang bareng-bareng kita belajar membaca Al-Quran. Ternyata yang dulu kita pahami bahwa kita sudah mahir, ternyata belum mahir. Dan sekarang kita proses belajar itu dan beberapa orang sudah level mahir. Beberapa orang masih banyak berlatih dan beberapa orang lagi masih belum konsisten. Sudah bisa secara teori, sudah beberapa kali benar mempraktekkan, tapi masih kadang-kadang salah. Itu belum konsisten dan itu perlu latihan. Nah, siapa yang pengen selalu disertai oleh malaikat, ma'asyafaroh kiramin, yang dia selalu kemana saja dia mengikuti, yang mulia, dan yang taat, dan yang mencatat. Jadi ini sifatnya banyak. Tentunya kita pengen semuanya ya, disertai oleh malaikat. Berarti kita selalu ditemani oleh malaikat. Nah, jadilah mahir Al-Quran. Dan saat proses belajar, maka kita mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau sudah mahir, kita mendapatkan keutamaan yang sangat hebat. Itu adalah 3 hadis yang kita hafalkan hari ini, kita pahami hari ini, buat para pembelajar Al-Quran dan buat para pencinta Al-Quran, ma'muhibbihi, orang yang mencintainya, dan juga orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Maka jadikanlah Al-Quran menjadi sahabat buat kita semua. Jadi curhat dengan Al-Quran, kita senang, kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita kondisi biasa, kita juga lebih banyak baca Al-Quran. Dan sekali lagi, Al-Quran lagi, Al-Quran lagi, dan Al-Quran lagi. Demikian motivasi hari ini. Kita ulang kembali. Hadis pertama adalah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis kedua adalah, iqra'il Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan bagi para sahabatnya. Hadis ketiga adalah al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Orang yang mahir Al-Quran akan disertai oleh malaikat yang mulia, yang mencatat dan selalu mengikutinya. Dan bagi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka baginya adalah 2 pahala. Subhanakallahumma wa bihamdik, barakallahu fiik, rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin.